Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui Renungan Harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 31 Januari 2022 bersama saya, Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Keluaran. Keluaran pasal 4 ayat 10 disambung ke ayat 13 sampai ayat 14. Saya bacakan untuk kita demikian. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut Kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi, sungguh tugas itu berat. Sungguh tugas itu berat. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kisah seorang prajurit Amerika yang diterjunkan ke garis depan pertempuran merebut suatu pulau yang dikuasai Jepang. Si prajurit ini dalam usia masih muda telah mendapat pendidikan dan latihan militer bagaimana menggunakan bayonet kalau musuh telah di depan mata. Maka tiba saatnya dia diterjunkan ke garis depan dan mendarat dengan kapal khusus memasuki pulau itu. Begitu mereka mendarat, mereka langsung mendapat serangan, tembakan beruntun dari pasukan Jepang. Mendengar rentetan tembakan dan suara desing peluru, dia gentar, ngompol di celana. Lutut tidak bisa digerakkan karena kaget dan takut. Ternyata dalam peperangan sangat berbeda dengan waktu latihan. Hilang entah kemana nyali dan semangat dan keberanian perangnya. Tetapi hanya satu yang harus dia lakukan, harus maju. Sungguh tugas itu berat. Dan akhirnya dia selamat setelah usai tugas peperangan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, Musa pada masa muda belia, sekitar 20-an tahun lebih, begitu semangat untuk membela saudara-saudaranya di kamp kerja paksa. Sampai-sampai seorang mandur Mesir dipukulnya dan tewas. Demikian juga dia menunjukkan solidaritasnya terhadap sesama saudara sebangsanya, di mana melerai mereka yang bertengkar. Demikian yang tersirat di hatinya, yang tidak dapat dilakukannya secara terang-terangan karena dia berstatus anak Firaun, berada di istana. Namun firman Tuhan yang menjadi renungan kita saat ini
tiba saatnya Musa ditugaskan ke lapangan untuk membela saudara-saudaranya yang kerja paksa, yang ditindas. Dia mendapat mandat dan wewenang langsung dari Tuhan. Di dunia pengasingannya, dia tidak lagi memikirkan saudara-saudaranya, sudah sempat terlupakan. Justru dikejutkan agar dia kembali ke Mesir untuk melepaskan bangsanya dari perbudakan itu. Bukan sekedar melepaskan dari perbudakan, melainkan membawa, menuntun mereka ke negeri yang telah disiapkan oleh Tuhan. Namun kita lihat berbagai alasan Musa untuk menghindar, menolak panggilan itu, sampai Tuhan jengkel, marah kepada Musa. Coba kita renungkan, mengapa Musa menghindar dan menolak panggilan itu? Yang tadinya dia begitu semangat waktu dia masih di Mesir. Walaupun di sini di pengasingan, akhirnya Musa dengan rela hati menerima panggilan itu dengan petunjuk dan penyertaan Tuhan, dengan karunia yang diberikan Tuhan. Jawabannya, kenapa dia menolak? Sungguh tugas itu berat. Saudara-saudari, demikian juga pengalaman Nabi Yunus sampai melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dari tugas ini, dari pengalamannya melaksanakan tugas berat, dia menghindar. Tetapi dengan peristiwa yang sangat besar, akhirnya Yunus melaksanakan tugas, membawa seruan pertobatan ke kota Niniwe dan berhasil. Nabi Yesaya setelah diutus, dipanggil oleh Tuhan, Tuhan membeberkan situasi umat yang membutuhkan kehadiran utusan, membawa kelepasan dan hiburan, kekuatan bagi Israel. Akhirnya Yesaya mengatakan, "Ini aku, utuslah aku." Yesaya 6 ayat 8. Demikian juga kita lihat Elisa. Elisa begitu bersemangat agar dia bisa menggantikan Elia dan berkata, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Demikian besarnya semangat Nabi Elisa menjadi Nabi Tuhan yang akhirnya terkabul. Kita juga lihat bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Terlihat tidak ada yang menolak seperti Musa pada awalnya. Pada umumnya semua murid dengan spontan dan dengan senang hati ikut menjadi murid Tuhan. Walaupun ada Yudas di sana yang mengkhianati panggilannya. Panggilan untuk tugas besar patut dipersiapkan seperti prajurit Amerika tadi melalui pendidikan militer. Maka begitu juga Musa di pengasingan mendapat panggilan dan akhirnya bersemangat juang, mendapat latihan dan pendidikan singkat, akhirnya berhasil melaksanakan tugas kenabiannya, membawa umat Israel dibebaskan kembali ke tanah perjanjian. Kita refleksikan bagi diri kita renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, menurut Anda, kenapa Musa pada awal panggilannya dia menolak? Yang kedua, apakah Tuhan memanggil Anda untuk suatu tugas? Yaitu tugas apa? Coba kita renungkan. Yang ketiga, apa yang wajib kita persiapkan agar kita mampu menjawab panggilan Tuhan dengan berkata, "Ini aku Tuhan, utuslah aku."
Mari berdoa. Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami terpanggil menjadi saksi, murid, dan anak Tuhan. Tugas yang indah, mulia, namun berat. Karena tantangan yang besar dan diri kami terbatas. Namun kami tidak sendirian, ada Roh Kudus yang memampukan kami. Pakailah kami ya Bapa, karena tekad kami selalu berkata, ini aku, utuslah aku. Baik secara pribadi maupun bersama sebagai jemaat dan umat Tuhan. Tuhan, kami terus berlatih menjadi utusan yang setia dari Tuhan. Inilah doa dan harapan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.